Kalau kita pakai jari, kita bisa mengetahui ini, oh ini panas, oh ini sudah dingin, sudah aman gitu kan. Atau wah ini masih kasar nih kayak ini, ayo kan kasar ini jangan sampai langsung ditelan nih ya kan. Oh ini lembut, jadi seperti itu faedahnya. Itu otomatis ketika kita menyentuh makanan itu langsung terkirim ke otak kita, sehingga otak kita tahu, kemudian langsung memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh yang untuk bekerja, untuk bertugas untuk menggiling makanan itu untuk siap-siap nih. Oh ini makanannya keras nih, agak keras ya kan. Nah udah siap-siap dulu. Nah kalau sudah ada persiapan itu kan lebih bagus daripada kaget ya kan. Tahu-tahu, wah ini masih keras nih. Nah itu berbahaya, bisa menimbulkan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat ilmu batin, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kuat untuk melaksanakan puasa ya memang ya. Ya Pak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga para umatnya hingga kiamat nanti, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin. Ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda seperti ini bunyinya: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwa tidak sempurna iman seorang hingga orang tersebut mencintaiku lebih dari mencintai bapaknya atau orang tuanya, lebih daripada mencintai anaknya, juga lebih dari cintanya kepada manusia semua. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu harus lebih. Kalau tidak seperti itu maka iman kita tidak sempurna. Nah ini gampang-gampang susah ini, ya kan? Tapi jika kita tidak seperti itu, maka di hadis beliau itu kita digolongkan sebagai orang yang kurang imannya atau imannya kurang sempurna. Jadi kita berusaha untuk mencintai beliau itu harus melebihi dari diri kita sendiri, melebihi dari kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak-anak kita, juga kepada seluruh manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah tetap kita cintai lebih daripada yang lain. Ya, contoh sederhananya begini, jika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu harus kita junjung tinggi. Harus kita junjung tinggi. Jangan hanya karena nggak enak sama orang tua, atau karena sayang sama anak, atau malu karena manusia, sehingga kita tidak melaksanakan anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, seperti itulah kira-kira pengertian hadis ini. Karena jasa beliau ini luar biasa, jasa Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita ambil contoh sederhananya, kalau kita sayang sama anak itu biasanya nih, apapun permintaannya itu kita turuti. Padahal kalau kita turutin kemauannya anak terus menerus, itu anak bisa berakibat buruk buat kedepannya. Anak itu bisa manja,
bahkan bisa merusak kehidupan dia sendiri. Nah, cintanya orang tua kepada anak seperti ini itu kan kurang bagus. Lain sekali dengan model cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini. Rasulullah selalu berharap bahwa umat ini selamat hidup di dunia ini, selamat dari siksa Allah, selamat dari neraka. Rasulullah sangat menginginkan umatnya untuk semuanya itu masuk surga, masuk kepada surganya nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan luar biasa. Dan bukan hanya sekedar seperti itu, tapi Rasulullah juga menunjukkan caranya. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Nah, Rasulullah itu cintanya seperti itu, maka wajar saja kalau kita sebagai umatnya itu harus lebih mencintai Rasulullah dibandingkan yang lain. Nah, bagaimana kita, ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal beliau? Kan susah sekali. Tidak kenal, tidak tahu. Orang bilang, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak tahu Rasulullah SAW, yang susah untuk mencintai beliau. Gitu. Nah, untuk bisa mengenal kepada beliau, sebaiknya kita belajar bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana beliau berjuang, bagaimana kebiasaan beliau dan sebagainya. Dalam segala hal kita mesti tahu dulu, baru nanti kita akan bisa mengikuti dan mencintainya. Ini ada hal yang sederhana, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, misalkan bagaimana Rasulullah makan. Ya, bagaimana Rasulullah makan. Ini ada sebuah hadis yang menerangkan tentang babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keterangan bab yang menerangkan tentang sifat bagaimana Rasulullah itu makan. Dalam sebuah hadis yang diceritakan yang bersumber dari Muhammad bin Bashar. Jadi ada namanya Muhammad bin Bashar. Beliau menceritakan, Muhammad bin Bashar berkata, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Muhammad bin Bashar ini dapat ceritanya dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi dapat cerita dari Sufyan. Sufyan dari sahabat Sa'ad bin Ibrahim. Kemudian Sa'ad bin Ibrahim dari Ibnu Ka'ab bin Malik. Ibnu Ka'ab bin Malik itu dari ayahnya. Jadi ini hadis dari cerita ini dari Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Saya ulang, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nah, kalau kita artikan secara perkata begini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu. Ini kalau orang Jawa bilang ngelamuti, kalau di sini apa? Menjilati ya, yang kayak begini tuh. Menjilati asabi'ahu, jari-jarinya salasan, 3 kali. Jadi Rasulullah kalau sudah selesai makan, itu dalam hadis ini yang bersumber dari Muhammad bin Bashar, itu diemut lah ininya, dibersihkan tangannya itu, jari-jarinya itu 3 kali, salasan. Jadi kalau misalkan yang dipakai makan itu 3 jari, misalkan berarti jari jempol, jari telunjuk sama jari tengah itu dijelati. Qala Abu Isa berkata, warwa ghairu Muhammad bin Bashar. Ada juga riwayat lain dari Muhammad bin Bashar. Hadal hadis. Hadisnya seperti ini. Kana yal'aqu asabi'ahu ats-tsalath. Kana yal'aqu asabi'ahu ats-tsalath.
kana yal'aqu asabi'ahu ats-tsalath. Dari riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjilati asabi'ahu ats-tsalath, jarinya yang tiga. Jadi kalau yang di hadis yang pertama tadi itu menjilati jarinya tiga kali, jadi kemungkinan seperti ini prakteknya, jempolnya tiga kali, pokoknya yang dipakai untuk makan itu dijilati 3 kali. Itu satu hadis. Di hadis yang lain 3 jari yang dijilati, 3 jari. Jadi disebutkan 3, jari jempolnya, jari telunjuk sama jari tengah. Jadi kalau beliau makan itu menggunakan jari yang jumlahnya 3. Nah, ini kalau kita sebagai umatnya ini berusaha untuk meniru beliau, bisa kita praktekkan. Jadi kalau kita makan diupayakan untuk menggunakan jari. Ya, jari. Kalau di kita jari atau 3 jari. Nah, kalau di hadis ini menyebutkan ada yang tadi yang seperti yang awal jari-jarinya. Jadi tidak disebutkan 3. Bukan jumlahnya, tapi 3 kali beliau menjilatinya itu 3 kali. Tidak disebutkan jari yang mana. Tapi di hadis yang satu lagi itu 3 jari disebutkan. 3 jari. Jari jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ada 2 versi. Ada yang menyebutkan pokoknya Rasulullah kalau selesai makan itu tangannya, jarinya dijilati 3 kali. Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain lagi Rasulullah kalau selesai makan itu menjilati 3 jari, jarinya yang 3. Nah, yang 3 itu ini ya. Adik-adik lihat ya, ini yang 3. Ya ini. Jadi kalau selesai makan, jangan ketika makan ya. Tidak ketika makan, tapi setelah makan. Jadi hadisnya itu berbunyi kan yal'aqu asabi'ahu ats-tsalath atau tsalatsan, itu selesai makan. Selesai makan baru dijilat. Ya kalau tengah-tengah makan terus dijilat kan kelihatan jorok banget ya. Jangan ya. Nah, kalau dari sisi dari sisi kesehatan sudah banyak mengkaji kenapa Rasulullah itu seperti itu, melakukan seperti itu. Ini Rasulullah dalam segala hal adalah uswah. Ada uswah dalam diri Rasulullah. Segala perbuatan Rasulullah itu uswah. Contoh yang baik. Jadi banyak rahasia yang kadang kita tidak menemukan itu. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak yang sudah tahu. Ternyata manfaat yang pertama diantaranya makan menggunakan jari itu, ternyata survei membuktikan bahwa makan menggunakan jari itu lebih lama, makannya lebih lama, durasi makannya itu lebih lama dibandingkan menggunakan alat, gitu. Nah, manfaatnya makan yang tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa itu bisa menghindari dari salah satu penyakit yang namanya penyakit diabetes jenis 2 namanya. Jadi makan terlalu cepat itu bisa menimbulkan penyakit diabetes jenis 2. Masya Allah ya, Rasulullah Muhammad SAW seperti itu, menyontohkan kepada kita, sayangnya kepada kita itu seperti itu. Nah, di antaranya juga kalau kita menggunakan tangan itu sebelum makan kan kita merasakan dulu tuh ya kan, kita makan kita ambil dulu ya kan, kita ambil makanannya. Nah, kita rasa tuh makanan ini panas apa dingin, ya kan? Nah, itu diantara faedahnya, hikmahnya kalau pakai tangan. Kalau pakai alat kan kita nggak tahu nih, main sendok aja ya kan, main empat aja nggak tahu, masih panas ya, kepanasan lidah kita, ya kan? Nah, ini bisa merusak lidah ini, merusak rasa yang ada dalam lidah. Yang selanjutnya, diantara hikmah selanjutnya adalah kalau makannya itu pakai jari, biasanya makannya itu tidak banyak, ya kan? Masih ada waktu. Iya. Biasanya makannya itu sedikit, nggak banyak. Lain dengan nggak pakai alat, lain dengan nggak pakai jari, udah empat aja udah. Nah, itu bisa memicu terjadinya obesitas, kegemukan. Ya.
Kalau pakai jari kan makannya sedikit-sedikit, gitu, dirasakan gitu kan. Nah nikmatnya itu lebih terasa bahwa ini nikmat dari Allah. Itu sambil seperti itu. Kita bersyukur ada makanan di depan kita, kita masih bisa makan, yang lain nggak bisa makan, gitu kan. Ya termasuk di antara hikmah puasa juga kan kita biar lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang memang susah untuk makan, gitu kan. Rasulullah SAW kalau makan itu menggunakan bi asabihi. Asabi itu beberapa jari. Asabi itu beberapa jari. Jadi kalau beberapa jari berarti lebih dari 2. Beberapa jari. Bisa 2, bisa bisa 3. Ya, yang bisa 3 atau bisa inilah. Kalau kita kan makannya nasi ya. Kalau kayaknya 3 tuh kayaknya susah banget ya. Ya 5 lah. Yang penting tuh dengan menggunakan jarinya itu, Pak. Jadi maksudnya hadis ini Rasulullah mencontohkan itu bahwa makan itu menggunakan jari. Itu yang maksud inti dari maksudnya itu seperti itu. Menggunakan jari. Karena di dalam jari itu ada keberkahan. Jadi setelah makan itu dijilati, jarinya dijilati. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun makanan. Jadi kita benar-benar sangat menghargai makanan sampai tetes penghabisan istilahnya gitu. Sampai suapan yang terakhir gitu bahasanya ya. Iya, sampai habis. Itu artinya kita sangat menghargai makanan, bahwa ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang tersisa. Kalau nanti ada makanan yang tersisa, itu nanti jadi makanan setan. Nah, kalau kita memberi makan setan akan lebih kuat. Ya gitulah kira-kira ya adik-adik ya pemahamannya ya. Jangan sampai menyia-nyiakan makanan. Apapun yang ada di depan kita, sambillah. Jadi kalau kamu makan, bacalah bismillah wa kul biyaminik, dan makanlah pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu, jangan yang jauh ya. Ngambil jangan yang jauh, yang dekat, yang dimakan itu yang dekat. Gitu ya. Waktunya masih ada, Pak Iman. Oh, udah habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah tiba waktunya untuk berbuka. Pada saat berbuka ini kan waktu yang sangat menggembirakan buat kita semua yang sedang puasa, waktu yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah maghrib. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.